Di video sebelumnya, kita udah ngebahas tentang penjelasan API secara sederhana menggunakan analogi pelayan, contoh penggunaan API, dan juga manfaat API untuk perusahaan. Kalau kamu belum tonton videonya, aku saranin untuk tonton dulu biar makin ngerti. Sekarang, kita perlu bahas tentang platform apa yang bisa mengelola API-API yang sudah kita miliki, apa aja kapabilitasnya, dan platform apa yang recommended untuk mengelola API-API ini. Semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari aplikasi pesan hingga aplikasi belanja online, mereka semua itu saling terhubung satu sama lain. Yang menghubungkannya adalah API. Kalau diibaratkan, API ini seperti jalan raya yang menghubungkan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi masalahnya, gimana kalau jalan raya ini nggak dikelola dengan baik? Dan gimana kalau yang dikelola jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan? Nah, disinilah peran API Manager jadi komponen penting dalam sebuah software architecture yang terstruktur. Di API Manager, seorang developer back-end bisa mendaftarkan API-API yang sudah ia miliki. Sedangkan developer apps bisa mengkonsumsi atau menggunakan API-API yang sudah dipublish sebelumnya. Enggak hanya itu, API Manager juga mengelola lifecycle atau siklus hidup sebuah API, dimulai dari created, pre-released, published, deprecated, blocked, hingga retired. Dan dia juga bertindak sebagai penjaga pintu yang mengatur lalu lintas dan akses ke API yang dimiliki sebuah aplikasi atau sistem. Misalkan ada sebuah e-commerce yang memiliki API tentang data produk. Nah, API Manager sebagai penjaga pintu, dia akan mengatur siapa saja yang boleh mengakses API ini, membatasi jumlah request yang masuk, dan juga memantau kinerja API agar layanan berjalan lancar. Di dalam sebuah API Manager terdapat sebuah komponen penting namanya API Gateway. Coba bayangkan sebuah restoran besar yang memiliki beberapa dapur, atau bisa disamakan juga dengan back-end service, yang akan menyiapkan pesanan atau data yang sudah dipesan sebelumnya. Saat customer ingin memesan makanan, mereka bisa menyampaikan pesanan mereka ke pelayan untuk kemudian disampaikan ke dapur. Nah, pelayan di sini bertindak sebagai API gateway atau pihak yang menjadi tempat masuk atau entry point pesanan masuk, dan juga makanan keluar atau disebut juga incoming dan outgoing API traffic. Jika dilihat dari sisi yang lebih teknikal, API gateway adalah pintu gerbang untuk mengakses data atau layanan dari suatu sistem. Mereka juga sebagai pengatur lalu lintas yang bakal mengatur siapa saja yang boleh masuk dan apa yang boleh mereka lakukan. Dan juga pencatat aktivitas yang mencatat semua yang terjadi di pintu gerbang tadi. Sebagai tempat pertama keluar masuknya request dan response, API Gateway punya 3 peran penting seperti berikut. Yang pertama adalah mengarahkan lalu lintas atau meneruskan request. Misalkan kamu membuat pesanan makanan Jepang ke pelayan. Karena makanan yang kamu pesan adalah makanan Jepang, maka pelayan akan menyampaikan pesanan ini ke dapur Jepang sesuai dengan requestmu. Kalau pesanan kamu adalah makanan Indonesia, maka pelayan juga akan menyampaikan pesanan ke dapur Indonesia. Sama juga halnya terjadi pada API. Request dari user akan dirutekan ke backend service atau microservice yang sesuai dengan request mereka. Yang kedua, menyederhanakan pengelolaan API yang kompleks. Bayangkan sebuah sistem komputer sebagai sebuah restoran. Di restoran, ada banyak bagian di dalamnya, seperti dapur, kasir, dan area makan. Setiap bagian ini perlu untuk saling berkoordinasi. Sayangnya, masing-masing dari mereka saling berkoordinasi dengan caranya yang berbeda. Di saat seperti inilah API Gateway diperlukan. API Gateway menyederhanakan cara kita berinteraksi dengan berbagai sistem komputer yang rumit di belakang layar. Jadi kita tidak perlu memahami bagaimana sistem-sistem ini bekerja secara detail, namun cukup menggunakan cara yang sama untuk berkomunikasi dengan semuanya. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan. API Gateway memberikan beberapa lapis keamanan, contohnya autentikasi dan otorisasi yang detailnya akan dijelaskan kemudian. Yang keempat adalah menyesuaikan kapasitas API secara dinamis sesuai dengan beban kerja. Peran pelayan di jam-jam ramai pastinya diperlukan untuk mengatur lalu lintas pengunjung yang masuk dan keluar. Kalau di API Gateway, scalability dan performance API akan diatur dengan load balancing request, atau artinya mendistribusikan beban request secara merata ke beberapa server, sehingga mencegah back-end server yang overload. Selain fungsi-fungsi tadi,
API Manager juga punya beberapa kapabilitas utama lainnya, seperti security, rate limiting dan throttling, analytics, dan juga monetization yang akan kita bahas sekarang juga. Sekarang kita coba bahas tentang API security. API security kalau di restoran bisa disamakan seperti sistem keamanannya. Untuk memastikan restoran ini aman, maka perlu ada pemeriksaan identitas pelanggan bahwa dia adalah identitas yang sah, serta mengatur siapa saja yang bisa masuk ke bagian-bagian tertentu dari restoran tersebut. Contohnya, hanya beberapa orang tertentu yang boleh masuk ke ruangan event, atau ke ruangan meeting, atau bagian-bagian lainnya. Ada juga kamera pengawas untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang mencurigakan. Gak hanya di bagian luar, tapi sistem keamanan ini juga ada di bagian dapur, yaitu untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan bersih dan higienis. Kalau di API Manager, security ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya aplikasi atau pengguna yang terverifikasi yang bisa mengakses API ini. Prosesnya termasuk autentikasi, otorisasi, enkripsi, akses kontrol, dan monitoring. Kalau di restoran, autentikasi ini sama seperti pemeriksaan identitas. Sebelum pelanggan bisa memesan makanan, pelanggan harus membuktikan identitasnya dulu dengan menunjukkan kartu identitas atau juga kartu member. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya pelanggan yang terdaftar yang bisa masuk. Hal ini juga sama terjadi pada API. Sebelum developer bisa mengakses data melalui API, mereka perlu membuktikan keaslian identitas mereka. Sedangkan otorisasi menentukan siapa saja yang boleh mengakses bagian tertentu. Misalnya kalau kamu masuk ke gedung perkantoran dan diberi akses ke lantai 14, berarti kamu hanya bisa masuk di lantai 14 tersebut. Kartu akses kamu tidak akan berlaku untuk lantai lain. Kalau enkripsi bisa dicontohkan seperti berikut. Tirai jendela yang biasa ada di rumah dan berguna supaya orang luar tidak mengintip isi rumahmu bisa dianalogikan seperti enkripsi. API juga punya tirai seperti ini yang bikin data di API hanya bisa dilihat orang yang punya kuncinya saja. Tirai ini bernama enkripsi. Kalau akses kontrol artinya tidak semua orang boleh masuk ke rumah kita. Hal yang sama juga berlaku untuk API yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Kalau di API Manager, bagian yang mengatur soal akses ini bernama akses control. Yang terakhir ada monitoring. Tugas monitoring sama seperti yang dilakukan CCTV rumah, yaitu memantau siapa saja yang masuk ke rumah dan apa yang mereka lakukan. Monitoring pada API akan memantau aktivitas di dalamnya. Setelah security, sekarang kita punya rate limiting dan throttling. Kita coba bahas dulu yang rate limiting ini. Coba bayangkan ada sebuah restoran yang terkenal banget dan di jam-jam sibuknya mereka kedatangan banyak banget pelanggan. Karena terlalu banyak menerima pelanggan, akibatnya mereka juga kewalahan dalam menangani pesanan-pesanan yang masuk. Untuk menghindari dapur yang kewalahan, akhirnya restoran membatasi pesanan setiap customer hanya bisa 2 menu di perkunjungan tersebut. Nah, analogi tadi adalah contoh yang dilakukan oleh rate limiting, yaitu membatasi request yang masuk dalam satu waktu tertentu. Tujuannya untuk mencegah server overload karena terlalu banyak request. Masih berhubungan dengan rate limiting yang terjadi pembatasan request dari sisi user, kalau throttling terjadi pembatasan dari sisi server atau dapur dalam analogi tadi. Setelah pesanan diterima oleh pelayan, maka pelayan akan mendistribusikan request-request ini ke dapur-dapur yang sesuai dengan requestnya. Misalkan, pesanan makanan yang dibuat adalah makanan Jepang, berarti pesanan tersebut akan disampaikan ke dapur Jepang. Begitu juga dengan pesanan makanan Indonesia yang akan disampaikan ke dapur Indonesia. Throttling pada API Manager bertugas untuk mengatur traffic agar tidak terjadi overload. Selanjutnya adalah analytics. Analytics ini diibaratkan seperti manajer yang akan melihat apa saja pesanan yang dibuat, berapa pesanan yang dibuat, dan apa pesanan yang paling populer. Dan juga dia akan menganalisis bagaimana API ini digunakan secara keseluruhan. Misalkan Apple menggunakan Weather API untuk mendapatkan informasi tentang cuaca di seluruh dunia. Untuk mendapatkan informasi ini, Apple akan melakukan request ke Weather API. Nantinya Weather API akan mencatat setiap kali request ini dibuat. Dengan melihat hal tadi, fungsi analytics pada API bisa digunakan untuk memonitor kinerja API, menganalisis penggunaan API, dan juga yang terakhir, membuat keputusan bisnis. Yang terakhir adalah API monetization. Kalau di restoran, umumnya
Pemasukan utama mereka adalah penjualan makanan dan minuman. Nah, untuk membuka revenue stream baru, mereka membuat penawaran-penawaran lainnya, seperti penyewaan ruang meeting, penyewaan venue untuk event, penawaran lain seperti paket menu spesial, layanan antarjemput, dan lain sebagainya. Nah, API ini juga bisa dimonetisasi dengan cara langganan API per bulan atau juga menerapkan biaya request ke data atau fungsionalitas API. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan solusi API Manager ini memang sudah ada banyak. Tapi yang baru-baru ini mendapatkan analyst recognition sebagai leader di The Forrester adalah WSO2. Mari kita bahas lebih lanjut tentang platform ini. WSO2 menawarkan banyak solusi untuk membantu perusahaan membangun aplikasi yang lebih modern dan efisien. Salah satunya yang paling populer adalah WSO2 API Manager. Di WSO2 API Manager, kamu bisa menemukan kapabilitas utama mereka seperti API Creation, API Lifecycle Management, Analytics and Monitoring, Security, Developer Portal, hingga Integration. Ada juga beberapa komponen utama mereka seperti API Gateway, Developer Portal, dan Publisher Portal. Karena kapabilitasnya yang top-notch ini, WSO2 API Manager jadi solusi perusahaan dan organisasi berskala nasional hingga internasional di berbagai industri. Kita coba lihat contohnya di Hard Rock dan Hilton Hotel di industri hospitality, Yoma Bank dan Asabri di industri financial service, lalu ada juga Transport for London dan Qantas di industri transportasi, dan masih banyak lainnya. Kita coba bahas salah satu customer story dari Yoma Bank, bank swasta asal Myanmar yang menjadi salah satu pionir dalam provider mobile banking dan digital banking initiative lainnya. Di Yoma Bank ini mereka punya 4 business challenge yang dihadapi, yaitu mereka punya lebih dari 20 sistem IT yang saling terhubung, mereka juga tidak bisa mengakses data customer dan market dengan cepat, dan ketika mau mengakses data penting dan ongoing project, mereka tidak memiliki akses untuk menuju data-data penting tersebut. Akibatnya, kegiatan operasional yang mereka lakukan jadi berulang dan tidak efisien. Solusi yang dibutuhkan adalah mengotomatisasi dan mengintegrasi legacy system yang sudah dimiliki, lalu juga mengintegrasi legacy data dengan sistem cloud dan on-premise, lalu menghubungkan keseluruhan sistem agar tim sales, support, dan marketing bisa mendapatkan 360-degree view terhadap klien dan prospek. Lalu yang terakhir, memberikan akses data untuk tim marketing untuk bisa mengembangkan personalized experience. Hasilnya, setelah menggunakan WSO2, response time pada customer inquiry bisa 50% lebih cepat. Mereka juga punya lebih dari 100 reusable API untuk percepatan inovasi, dan juga API first architecture yang mempercepat market expansion. Untuk customer success story lainnya, kamu juga bisa lihat di website resminya di wso2.com. Selain udah terbukti kemampuannya di mata user, platform ini juga mendapatkan industry recognition sebagai leader di The Forrester Wave API Management Solutions Q3 2024 dan juga dari Gartner sebagai visionary dalam Magic Quadrant for Full Lifecycle API Management dan Critical Capabilities for Full Lifecycle API Management di tahun 2022. Itu tadi bahasan tentang API Manager, API Gateway, Security, Rate Limiting dan Throttling, Analytics, dan juga monetization, dan juga yang terakhir adalah recommendation API Manager Platform yang bisa kamu gunakan untuk melakukan inovasi di perusahaan kamu. Kalau kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang WSO2 dan kapabilitasnya, dan juga customer success story lainnya, kamu bisa hubungi kami di nomor berikut. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang kira-kira perlu tahu tentang kapabilitas API Manager.